Oke, Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 5, yang kami hormati Ibu Menteri, para eselon 1, hadirin sekalian berbahagia. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama saya ingin perkenalkan diri, Bu. Saya pertama kali rapat dengan Ibu, baru masuk ke Komisi 8 ini tanggal 1 April kemarin. Saya Haji Hasan Basri Agus dari Dapil Golkar Jambi, Provinsi Jambi. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, tadi melihat capaian anggaran pada tahun 2021, pada posisi sekarang masih posisi 21,21% tadi. Kalau kita lihat bulan sudah sampai bulan Juni sekarang, kami tidak tahu persis, mungkin biasanya nanti tambah ujung tambah banyak percepatan penambahannya. Mudah-mudahan capaian pada tahun 2020 yang lalu 28,03%, capaian itu bisa tercapai, kalau bisa lebih. Sebab kaitan dengan anggaran, begitu anggaran macet, pertumbuhan ekonomi kita sangat tergantung kepada anggaran negara ini. Kemudian yang kedua, kami melihat dari program yang Ibu sampaikan, kalau kita lihat jumlah anggaran 252 miliar pada tahun 2002 yang akan datang, itu kalau dibandingkan di tingkat provinsi, itu hanya satu dinas. Saya sebenarnya kesian juga dengan Ibu. Anggaran banyak, program banyak, tapi anggarannya 252 miliar. Bayangkan yang diurus Indonesia ini. Ya, tapi itulah memang kenyataannya, ya Ibu juga harus menyesuaikan mungkin dengan program itu. Saran kami, fokus saja, Bu. Jangan terlalu banyak program. Yang penting ada kaitannya yang secara besar ya langsung terhadap program Ibu. Sebab ya namanya pemberdayaan perempuan dan masalah anak, ini persoalan yang sangat luas sekali di daerah-daerah ini. Jadi oleh sebab itu, sebelum sampai kepada pembicaraan detail, kata Pak Ketua tadi, pada saat nanti di puncak kita membahas anggaran, mungkin perlu dicek lagi, jangan terlalu banyak, nanti tidak fokus dan tidak tercapai kita. Ya, jadi kalau yang tidak penting itu usah dulu lah. Cari yang kira-kira yang sangat penting saja untuk kepentingan instansi Ibu atau lembaga yang Ibu pimpin ini. Kemudian yang selanjutnya, di daerah itu untuk Provinsi Jambi, kalau kami informasikan, itu terutama pengaruh tamaan gender, Bu. Itu baru mencapai 12% dari 30% untuk perempuan. Dan ini sebenarnya perlu juga jadi kajian bagi Ibu ke depan mungkin, dari sisi kenapa mungkin sedikit ya, kalau dulu mungkin banyak, mungkin perlu pelatihan-pelatihan terhadap ibu-ibu anak-anak kita yang di kabupaten, provinsi berpotensi untuk bergerak di bidang politik ini. Kadang-kadang sisi lain mungkin juga termasuk anggaran juga, masalah dana, uang juga mungkin. Itu selanjutnya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya untuk di Provinsi Jambi yang kedua, itu masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kami perhatikan kekerasan rumah tangga ini paling banyak persoalannya masalah ekonomi. Dan itu menjadi perhatian utama kita. Misalnya di Jambi itu 349 kasus. Perempuan 315 kasus gitu. Ada juga laki-laki ternyata jadi korban. Itu masalah rumah tangga. Ini baru ini tadi kami begitu masuk ke Komisi 8 ini, itu melihat seorang ibu itu hampir mati, Bu, di tangan oleh suaminya, karena suaminya tidak punya pekerjaan. Istrinya disuruh menjual tisu di persimpangan jalan. Pada hari itu tidak laku, pulang itu hampir habis nyawanya. Sedih sekali melihat, sampai mukanya tidak bisa melihat apa-apa, dan kami sampai lihat di rumah sakit polisi pada saat itu. Dan kelihatannya masalah ekonomi. Memang tidak ada pekerjaan, itu saja yang mata pencahariannya cuma jual tisu di persimpangan jalan, termasuk anak kecilnya juga disuruh oleh suaminya. Dan ini persoalan kita, mungkin ada kaitannya dengan COVID mungkin, karena ada diberhenti dari pekerjaan mungkin suaminya gitu. Dan hal-hal yang seperti ini mungkin perlu ditangani, harus dana khusus untuk kita menangani setelah ini kasus itu dilatih mereka, supaya nanti ada peningkatan ekonominya ke depan. Itu persoalan yang kita lihat tuh di lapangan. Yang banyak terjadi ini sebenarnya kasus-kasus seperti itu di perkotaan.
Kalau di desa, insya Allah tidak terlalu banyak yang kekerasan dalam rumah tangga ini. Kalau dilihat di Jambi ya itu. Kemudian yang selanjutnya, kami mendukung adanya UPTD di daerah-daerah. Tidak mungkin, Bu. Kalau ada petugas ibu langsung di lapangan, bisa dia fokus untuk. Kalau kita numpang dengan instansi di provinsi, dia banyak pekerjaan lain juga. Mereka dari program gubernur juga ada. Jadi banyak ada sambilan kadang-kadang tuh. Jadi oleh sebab itu ya kami mendukung sekali kan rencana pembentukan UTD di daerah. Kemudian kami juga ingin tahu nanti itu desa ramah perempuan itu apa? Gimana bentuknya tuh? Kalau peduli anak mungkin ada tempat main anak. Kalau ramah perempuan ini apa? Perempuannya harus ramah dengan orang yang datang ke desa itu. Tidak tahu kami ini. Ini perlu juga mungkin. Jadi kalau ada program-program seperti ini mungkin ya perlu juga jadi tanda tanya dan perlu kita evaluasi mungkin ke depan. Jadi itu saja beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Ibu. Selamat, mudah-mudahan nanti sukses untuk tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.